Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Kembali lagi kepada pertarungan Chris melawan Vulkan. Penonton nampak sangat antusias dengan pertarungan tersebut. Dan saat dimulai, Vulkan pun tanpa ragu-ragu langsung menuju ke arah Chris. Begitu juga sebaliknya. Ya, baik Vulkan ataupun Chris nampaknya mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Adapun Vulkan, ia sangat percaya diri. Tepat setelah pertarungan benua, Vulkan sangat yakin jika kekuatannya sudah bertambah secara signifikan. Jadi ia sama sekali tidak ragu untuk melawan Chris. Dan saat keduanya saling bertukar serangan, itu nampak seperti seolah-olah mereka telah siap mempertaruhkan nyawanya. Para penonton bahkan dibuat takjub. Mereka tahu jika Vulkan kuat, tapi mereka juga yakin bahwa kemampuan Vulkan jauh berada di bawah Chris dan juga Kevin. Tapi dari apa yang mereka lihat, Vulkan jauh lebih hebat dibandingkan dengan asumsi mereka. Dan dengan itu pula, setidaknya mereka sangat yakin jika Vulkan melawan Mendes ataupun Raimon, Vulkan pasti menjadi pemenangnya. Dan ini menjadi pertarungan terseru yang dilihat para penonton. Ya, semua pasukan Dimitri memiliki mimpi yang sama, yaitu menjadi yang terbaik setelah tuan mereka. Oleh sebab itulah Vulkan tidak ragu-ragu mengeluarkan seluruh yang ia miliki untuk bisa melampaui Chris. Tapi sayangnya ternyata itu hanya angan-angan belaka. Pada awalnya Vulkan memang nampak seperti bisa bersaing melawan Chris, tapi semakin lama Chris mulai menunjukkan keseriusan aslinya. Kecepatannya bertambah, begitu juga dengan kekuatannya. Vulkan bahkan nampak sangat sulit untuk bisa menahan serangan pedang dari Chris. Dan dari sanalah akhirnya Vulkan sadar bahwa nampaknya ia masih berada jauh di belakang Chris. Pedang yang ia gunakan bahkan patah. Vulkan juga sudah terpental dan saat itu pedang Chris sudah mengarah kepada lehernya. Pada kenyataan yang pahit itu, akhirnya Vulkan pun mengakui kekalahannya dan sorak-sorai yang lebih besar terdengar tepat setelah kemenangan Chris. Itu adalah pertarungan yang hebat antara dua saudara dari Kekaisaran Dimitri. Dan setelah pertarungan berakhir, hampir sebagian besar penonton beranjak dari tempat duduknya. Seseorang berkata, "Hei cepat, jika tidak kita akan ketinggalan pertarungannya." Ya, ada pertarungan lainnya yang tidak boleh dilewatkan. Itu adalah pertarungan antara Kevin melawan Edwin Hector. Tentu saja sebagian besar penonton akan memilih Kevin untuk menjadi pemenangnya. Tapi lawannya juga tidak bisa dianggap enteng. Sama halnya saat Edwin Hector mengalahkan Raimon, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi yang paling penting, siapapun yang menang saat pertarungan ini, mereka pasti akan mencapai babak final. Dan beberapa saat setelahnya, para penonton dibuat tercengang karena kala itu hampir sebagian besar orang menganggap jika Kevin telah kalah. Flashback beberapa menit sebelumnya, pertarungan awal antara Edwin Hector melawan Kevin hampir sama dengan saat ia melawan Raimon. Tapi tentu saja Kevin berada pada kaliber yang berbeda. Keduanya sama-sama menunjukkan keterampilan yang memukau. Edwin Hector menggunakan sihir api dan juga angin untuk bisa menjatuhkan Kevin. Tapi sayangnya di Dimitri, Roman telah mengajarkan bagaimana cara paling efektif untuk mengalahkan para penyihir. Dan itulah yang membuat Kevin menjadi lebih unggul dibandingkan dengan Edwin. Setiap kali Edwin Hector melemparkan sihirnya, Kevin selalu berhasil menebas sihir tersebut.
Dan sepertinya Edwin juga telah mempersiapkan berbagai macam skenario. Dan saat Kevin terlihat seperti tengah berhasil menebas Edwin, ternyata itu adalah ilusi. Ya, sepertinya Edwin Hector menggunakan ilusi untuk bisa mengecoh Kevin. Dan dengan itu ia pun melemparkan berbagai macam sihir ke arahnya. Tapi untungnya lagi-lagi berkat ajaran Roman, Kevin bisa membedakan mana tubuh asli milik Edwin Hector. Ya, Roman mengajarkan bagaimana cara merasakan mana milik lawan. Jadi, saat Edwin menggunakan ilusi ataupun blink untuk menjatuhkan Kevin, ia langsung bisa merasakan di manakah posisi Edwin Hector sebenarnya. Tapi sayangnya Edwin juga bukanlah lawan yang mudah. Saat posisinya ditemukan, Edwin langsung menghindar atau menahan serangan dari Kevin. Tapi berkat sihir yang digunakan oleh Edwin, ia sedikit memiliki keunggulan karena medan pertempuran nampak seperti berkabut sehingga sulit bagi Kevin untuk menemukannya kecuali memindai energi mana miliknya. Dan saat itu pula Edwin menanamkan satu jebakan sihir di arena pertarungan. Dan untungnya Kevin terkena jebakan tersebut. Ya, itu adalah sihir untuk menahan pergerakan Kevin. Tapi untuk orang sekaliber Kevin, setidaknya itu hanya bisa menahan Kevin 2-3 detik saja. Walau demikian, itu adalah waktu yang berharga bagi Pangeran Edwin Hector. Dan ia pun menggunakan sihir api, lebih tepatnya Hellfire atau api neraka. Dan sihir tersebut berhasil memakan Kevin hidup-hidup. Kala itu tentu saja setiap orang menganggap jika Kevin telah kalah karena tubuhnya sama sekali tidak terlihat. Tapi tiba-tiba muncul seseorang dari udara. Ya, itu adalah Kevin. Tapi tubuhnya hampir dipenuhi dengan luka bakar. Walau begitu, ia sama sekali tidak merasa jika dirinya telah kalah. Dan dengan penuh percaya diri, Kevin bahkan sampai berkata, Pangeran Edwin Hector, prajurit Dimitri tidak akan jatuh hanya dengan serangan seperti itu. Yang artinya pertarungan belum berakhir. Babak kedua antara Kevin melawan Edwin Hector pun dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.